Hari ini akan menjadi salah satu pemicu sentimen market karena ada 3 hal yang akan menjadi data penting atau fokus penting bagi market, yaitu ada inflasi dari zona Eropa, kemudian ada data GDP dari Amerika, dan satu lagi adalah pertemuan penting dari OPEC Plus yang sebetulnya sudah bisa ditebak apakah OPEC akan melanjutkan programnya atau akan berubah. Oke, ini dia ulasannya. Pengaruh sentimen yang pertama tentunya ini berkaitan dengan Fed Speaker yang mana tadi malam memberikan pernyataan yang cukup memberikan optimisme pasar kembali. Hal ini kaitannya dengan pemangkasan suku bunga. Lagi-lagi kita bicara tentang pemangkasan suku bunga karena memang itulah topik utama di tahun ini, tema utama dari Fed yang diperkirakan akan melakukan pemangkasan tersebut. Nah, ini adalah kontradiksi dari apa yang disampaikan minggu lalu dari Raphael Bostic ataupun Christopher Waller. Jika minggu lalu keduanya memberikan indikasi bahwa mereka lebih melihat kemungkinan Fed hanya memberikan 1 kali pemangkasan karena itu diakibatkan dengan data ekonomi yang cukup kuat. Tapi kali ini Daly maupun Mester mengungkapkan bahwa mereka melihat masih tetap dalam potensi 3 kali pemangkasan yang cukup adil dan juga bisa dibilang cukup reasonable. Dan itu akan terjadi di tahun ini, cuman memang tidak secara spesifik. Lagi-lagi tidak ada spesifikasi bahwa mereka mendukung di Juni ataupun di bulan apapun. Yang terpenting bagi mereka adalah dot plot kemarin di FOMC meeting terakhir di bulan Maret justru menunjukkan itulah indikasi ekspektasi dari para pejabat Fed. Tentunya hal ini juga akan kembali membuka peluang untuk pemangkasan di bulan Juni. Tapi kalau Anda cek di CME Fed Watch Tool, semula tempat turun ke level 58%, kali ini kembali tumbuh ke 61%. Artinya inilah yang kenapa membuat US dollar kembali tertekan di malam hari. Padahal kalau Anda cek data ekonomi seperti job openings tadi malam cenderung relatif lebih tinggi. Tapi ya sebetulnya sedikit hal saja dari ekspektasinya. Sehingga sebetulnya kalau dibandingkan lagi dengan bulan yang lalu, ternyata data tersebut relatif lemah. So, dua hal ini antara Fed Speaker dan juga data yang dianggapnya relatif lebih lunak membuat US dollar terkoreksi turun dan emas lagi-lagi menciptakan new all-time high. Nah, yang kedua adalah terkait dengan fokusnya dari Tesla. Laporan penjualan Tesla menurun dan itu yang mengakibatkan kenapa saham Tesla anjlok 7% dan itu pula yang mengakibatkan Wall Street memerah. Ya, ini artinya koreksi yang cukup tajam terjadi tadi malam terkait dengan indeks saham Amerika. Sampai kapan kira-kira? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari semua hal yang terjadi, maka kemungkinan ini hanya efek sementara yang koreksi juga memang dibutuhkan karena kita tahu Wall Street ataupun indeks saham Amerika kecenderungannya sudah mengalami kenaikan yang cukup tajam. Dan ini juga yang sempat diperingatkan oleh Goldman Sachs kemarin, bahwa mereka melihat sisi lain Wall Street sudah terlampau tinggi dan beberapa saham sektor teknologi juga termasuk S&P 500 juga cenderung terlalu tinggi. Jadi sebetulnya yang akan kita butuhkan berikutnya adalah berita-berita yang relatif melambatnya ekonomi, tapi juga jangan lupakan bahwa dengan melambatnya ekonomi, kita akan menandakan ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga Fed akan semakin santer terdengar atau semakin intens. Dan itu pula yang mendukung kepada rally berikutnya untuk pasar saham. Di sisi lain, minyak juga mengalami kenaikan dan persis dengan apa yang kemarin kita bahas, bahwa minggu ini seharusnya akan sangat mudah tembus level 84 ataupun sentuh level 85. Ya, kenyataannya sampai saat ini bertahan di level 85 dan kita akan lihat apakah ini akan ada kelanjutan 86, 88 atau mungkin lebih tinggi atau kembali turun diredam sampai kurang lebih mungkin 80 ataupun 82. Hal ini kaitannya dengan OPEC meeting. Lagi-lagi kemarin juga kita sudah sempat bahas, ada 2 hal saat itu di hari Senin saya sempat mengatakan. Pertama, faktor geopolitik. Yang kedua adalah terkait dengan menjelang keputusan OPEC. Yang sebetulnya sudah bisa dibaca bahwa market memperkirakan secara luas OPEC akan mempertahankan kebijakan pemangkasan produksi tersebut sampai kuartal kedua. So, topik utamanya adalah apakah berikutnya akan dilanjutkan dengan pemangkasan tambahan atau dengan nominal yang sama. Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi pergerakan berikutnya, teman-teman. Kalau seandainya misalkan Arab Saudi ataupun bahkan Rusia tidak melakukan pengumuman tambahan, yaitu extra cut atau pemangkasan tambahan secara sukarela, baik itu Arab Saudi ataupun Rusia, maka kemungkinan crude oil berpotensi mengalami penurunan. Jadi artinya kenaikan mungkin hanya sisa mungkin dorongan yang sesaat 86 ataupun 87, kemudian dia kembali turun. Nah, tapi ini akan berbeda cerita kalau ternyata Arab Saudi mengumumkan kembali pemangkasan tambahan
dengan asumsi bahwa mereka akan kembali melakukan pemangkasan tambahan 1 juta barrel per hari, dan kemudian Rusia juga mungkin memangkas ekspor minyaknya 500.000 barrel per hari, maka itu yang akan terjadi kenaikan lanjutan, dan mungkin 88 akan sangat wajar untuk tercipta malam nanti. Oke, jamnya jam berapa? Kurang lebih di jam 6 sore Anda akan melihat potensi pergerakan tersebut, tapi sebagai catatan teman-teman, ini adalah pertemuan JMMC, di mana pertemuannya adalah tingkat menteri, yang mana mereka akan memberikan secara teknis rekomendasi kepada OPEC. Ya, jadi sebetulnya tidak ada lagi pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin negara-negara produsen OPEC ataupun negara-negara produsen minyak, melainkan hanya pertemuan teknis yang biasanya akan memberikan rekomendasi. Nah, setelah ini pertemuan berikutnya akan terjadi di bulan Juni. Jadi, perhatikan baik-baik apa yang disimpulkan ataupun dimunculkan oleh para menteri dari negara-negara produsen tersebut. Nah, kabar terbaru dari proyeksi UBS tentang kemungkinan pemangkasan suku bunga Fed. Kali ini UBS muncul dengan ekspektasi ataupun proyeksi pemangkasan 3 kali pemangkasan di tahun 2024. Tapi yang spesial kali ini adalah dia mengungkapkan bahwa kemungkinan proyeksi untuk tahun 2025 mereka melihat ada potensi 5 kali pemangkasan. Ini jauh lebih agresif dari pandangan beberapa hedge fund lain ataupun beberapa bank lain yang hanya memperkirakan sekitar 4 kali sesuai dengan dot plot dari Fed juga yang kemarin. So, kita akan coba lihat apa alasannya yang membuat dia akan melakukan pemangkasan 5 kali. Tentunya jauh lebih agresif dari tahun 2024. Oke, alasan utama tentunya terkait dengan potensi dari perlambatan ekonomi Amerika. Tapi itu semua akan fokusnya dalam waktu dekat menunggu data-data ekonomi yang lengkap, termasuk salah satunya minggu ini adalah non-farm payroll. Jadi fokus utama yang terdekat tentunya non-farm payroll tanggal 5 April. ADP nanti malam mungkin itu hanya sedikit pelecut, tapi jangan salah, itu akan tetap menggoyang market. Nah, cuman catatannya adalah jangan sampai Anda berpikir bahwa ADP jelek, NFI juga akan jelek, ADP bagus, NFI juga akan bagus. Karena kita sudah buktikan berkali-kali bahwa itu tidak ada korelasi yang sinkron. Nah, ini berarti fokus utama berikutnya adalah apakah NFP akan terjadi catatan yang lebih kuat atau tidak. Menurut UBS, kelihatannya dalam waktu dekat, laporan NFP ini masih tetap kuat. Jadi mereka menilai mempertimbangkan kemungkinan pemangkasan di tahun 2024 hanya sekitar 3 kali, dan itu mungkin Juni atau mungkin setelah Juni. Nah, kemudian alokasi terkait dengan aset, menurut mereka lebih memilih obligasi daripada pasar ekuitas. Ini terutama tujuannya untuk pasar Eropa ataupun pasar Amerika. Mereka menilai pasar ekuitas yang terlampau tinggi atau valuasi yang terlampau tinggi cukup berbahaya atau terlalu riskan, sehingga mereka lebih memilih kepada obligasi pemerintah. Dan hal ini kaitannya dengan aspek keamanan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari laporan pendapatan di Amerika, kemungkinan itulah yang membuat kecenderungan pasar saham tetap stabil untuk Amerika. Tapi satu catatan yang mereka garis bawahi adalah kemungkinan laporan pendapatan di sektor teknologi akan mengalami penurunan. Nah, ini yang akan mengimbangi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan potensi alokasi aset untuk Jepang ataupun China. Kelihatannya pandangannya relatif sama dengan kami, yaitu terkait dengan mereka lebih memilih pasar ekuitas daripada obligasi, terutama untuk pasar China dan juga Jepang. Ini artinya teman-teman, Hang Seng tentunya akan menjadi satu hal yang cukup menarik karena valuasi yang relatif lebih rendah dibandingkan Wall Street atau bahkan dibandingkan Nikkei. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ini satu hal yang kecurigaan saya adalah rally yang akan berkelanjutan di 2 atau 3 bulan berikutnya. Kemudian kabar terbaru dari BOJ. Lagi-lagi ini adalah kabar yang sayangnya kelihatannya menahan potensi penurunan USD Japanese Yen. Tapi sebenarnya saya tidak kaget karena dalam pertemuan BOJ di bulan Maret kemarin sudah jelas bahwa salah satu yang akan dipicu ataupun yang dilakukan oleh BOJ adalah melanjutkan pembelian obligasi pemerintah JGB atau Japanese Government Bond. Dan ini yang mengatakan kenapa kelihatannya market menilai bahwa BOJ sama sekali tidak keluar dari kebijakan ultra longgar. Mereka mungkin menaikkan suku bunga, keluar dari suku bunga negatif, menghapuskan yield curve control, tapi tidak dengan menghentikan pembelian obligasi. Dan itulah yang membuat kenapa market cenderung antipati. Ya, kita katakan mungkin mereka cenderung tidak percaya dengan apa yang diputuskan oleh BOJ. So, itulah yang membuat kenapa spekulan kembali menahan USD Japanese Yen berada di kisaran 151-an. Dan hati-hati,
Kalau misalkan data ekonomi yang cenderung relatif tinggi atau relatif lebih kuat dari Amerika, maka itu akan mendorong US Treasury Yield, di mana harga ataupun pergerakan dari USD Japanese Yen akan sangat simetris dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Berita lainnya terkait dengan hari ini akan dilakukan pertemuan NATO. Ini adalah membahas terkait dengan apa yang akan dilakukan mereka untuk Ukraina. Dan ada proposal terkait dengan bantuan lanjutan untuk 5 tahun ke depan dan juga bantuan militer jangka panjang. Saya rasa ini akan saya singkirkan sebagai kalimat ataupun berita utama yang akan memicu konflik lebih luas. Tapi ya, ini salah satu hal yang sampai saat ini ketidakpastian dari geopolitik tetap membayangi. Jadi itulah sebabnya kenapa emas masih tetap berpotensi mengalami kenaikan. Salah satunya, tapi bukan yang utama. Karena yang paling utama adalah berita ekonomi terkait dengan kebijakan suku bunga. Nah, kemudian berita kedua adalah terkait dengan pertemuan ataupun dialog antara Presiden Amerika Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Ini adalah pertama kalinya sejak pertemuan ataupun KTT di bulan November. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kita berharap ini akan menjadi salah satu petanda yang cukup bagus. Karena kalau perang dagang kelihatannya akan lebih parah untuk indeks saham. Tapi kalau ini akan ada solusi yang cukup bagus, berarti indeks saham akan terjadi rally. Di mana kerjasama yang berikutnya itu akan menunjukkan potensi pasar saham cukup menarik untuk diincar. Tapi satu sisi, ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan kaitannya dengan Taiwan. Ya, sepertinya masih akan ada konflik of interest di antara keduanya dan kita tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya karena semakin tegang berarti geopolitik semakin banyak ketidakpastian. Lalu kemudian ini adalah fokus minggu ini kita sudah merilis dengan PMI, service dan manufacturer dari semua kawasan. Sehari ini kita akan lihat dari inflasi atau CPI zona Eropa dan juga OPEC. Dan di hari Jumat tentunya kita akan tunggu non-farm payroll. Oke, berita untuk nanti sore, kurang lebih perhatikan inflasi dari zona Eropa. Kalau ternyata inflasi mulai turun, maka ini adalah kemungkinan tekanan lebih lanjut untuk ECB mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Dan of course, Euro USD tidak ada alasan untuk naik, justru dia akan kembali turun. Dan perhatikan areal support psikologis, apakah itu akan ditembus atau tidak. Nah, kaitannya dengan OPEC Plus, tolong perhatikan dengan apa yang terjadi pada Arab ataupun Rusia.